Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Swallow Project, Tapatilas Sejarah. Di channel ini saya akan mengulas perihal sejarah, tentunya menambah wawasan kalian akan sejarah. Wayang Mbah Gandrung bagi orang Kediri dan sekitarnya dianggap wayang mistis. Selain selalu dijamas dan hanya ditampilkan di bulan Suro atau kepentingan lain, misalnya bagi mereka yang punya ujar atau nazar. Wayang Mbah Gandrung sendiri menurut kisahnya terlahir dari sebuah bongkahan kayu yang terdampar di sungai pada saat terjadi banjir di daerah Pagung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, sekitar abad 14 lalu. Menariknya, tak mudah bagi orang untuk menjadi dalang wayang ini. Prosesnya harus melalui wangsit atau penunjukan berdasarkan amanat khusus. Yang menjadi dalang pun biasanya dari jalur keturunan, meskipun sempat ada dalang yang di luar keturunan dalang tersebut. Kini, dalangnya adalah Abdul Akad, 63 tahun, menjadi dalang generasi ke-9. Yang menarik lagi adalah di setiap pementasan wayang Mbah Gandrung diharuskan berjalan kaki ke lokasi tujuan, termasuk dalam membawa peralatannya. Tak peduli harus berkilo-kilometer jauhnya. Pilihan dengan jalan kaki ini lantaran pernah pada suatu ketika peralatan pentas pagelaran wayang diangkut dengan gerobak. Gerobaknya pun tidak bisa berjalan. Demikian pula ketika diangkut dengan mobil. Mobil itu pun macet. Gambaran mistis tidak hanya berhenti di situ. Saat prosesi mungel diawali dengan ritual selamatan di awal dan akhir pertunjukan, serta tindakan-tindakan magis terhadap wayang Mbah Gandrung dengan kelengkapan mistiknya. Setelah proses dilalui, dilanjutkan dengan persiapan artistik, yakni meliputi penataan fisik, yaitu gawangan, gamelan, blencong, dan wayang. Gawangan merupakan peralatan untuk menyimping wayang, sedangkan kelengkapannya adalah instrumen gamelan dalam bentuk sederhana, yakni meliputi kandang, gambang, rebab, ketuk, kenong, dan kempul yang ditempatkan melingkar di antara dalang dan kotak wayang. Jika diperhatikan dengan seksama, instrumen yang mengiringi pagelaran wayang Gandrung menampak tua, unik, dan bentuknya menimbulkan kesan magis. Salah satu cerita terkait asal mula wayang ini adalah tentang orang misterius yang menemukan pohon jati yang hanyut terbawa banjir. Orang misterius itu membelah pohon dan menemukan dua wayang Mbah Gandrung. Dua wayang itu berupa Mbah Gandrung Kakung atau Panji Asmara Bangun dan Mbah Gandrung Putri atau Galuh Candrakirana. Namun, ada 3 wayang utama lagi yang juga ditemukan terpisah, yaitu Mbah Sedana Papa yang ditemukan di dekat Prasasti Watu Tulis di Desa Brumbung. Yang kedua, Mbah Jaka Luar ditemukan di Kelurahan Setono Pande, Kota Kediri. Dan yang ketiga, Mbah Semar yang ditemukan di Gunung Wilis. Kelima wayang itu digeletakkan di sebuah peti oleh kakek buyut dalang wayang Mbah Gandrung itu. Ada lagi cerita yang sulit dicerna akal terkait wayang ini, seperti cerita anak wayang yang menjadi 40 setelah 5 wayang utama tersebut dijadikan satu di dalam peti. Dalam pementasan wayang Mbah Gandrung, gamelan mulai ditabuh, pertanda pagelaran dimulai dengan gending jejer. Sang dalang menundukkan kepala, membaca mantra, kemudian mulai melantunkan sulukan
Sulukan yang dilanturkan bernada sangat miring, bahkan sliring. Sliring dalam pemahaman nada tembang di Jawa berarti tidak sesuai dengan nada gamelan, seperti pada lantunan Kidung Bali. Dalang memainkan gunungan dengan menggerakkan ke kiri dan ke kanan, kemudian ke tengah. Gunungan ditancapkan persis di tengah gawangan. Kemudian dikeluarkan sosok wayang bercat hitam, profil tubuh dan wajahnya mirip tokoh Semar. Gerakan yang dilakukan dalam memainkan tokoh ini berakar pada pola gerakan ulat-ulat dan tancepan dalam sabet wayang kulit. Tokoh ini hanya dimainkan sebentar kemudian dimasukkan kembali ke dalam sarung. Pagelaran seni wayang Mbah Gandrung sebenarnya mengajarkan manusia untuk memiliki rasa seni, estetika, dan etika, serta mengandung ajaran moral. Dalam wayang Mbah Gandrung tentunya banyak mengandung ajaran moral yang bisa kita terapkan dalam kehidupan normal biasa. Ajaran moral wayang Mbah Gandrung bisa dikupas secara sederhana dari kata gandrung itu sendiri. Gandrung dalam bahasa Jawa berarti senang, cinta, atau suka. Orang yang mengalami gandrung bisa saja seperti orang yang lupa akan hal lain kecuali satu hal, yakni yang dicintainya. Hal yang dicintai itu bisa seseorang, sesuatu, ataupun perilaku kehidupan yang baik di dunia. Dan dalam perkembangannya, untuk memberikan ajaran kepada anak cucunya. Maka Ki Demang Raden Proyosono pertama memberikan sebutan gandrung, berarti suka atau cinta untuk berbuat kebaikan dan suka menolong sesama umat manusia atau sesama makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaan wayang Mbah Gandrung menjadi simbol atau ikon wayang pengayoman, karena wayang tersebut memiliki kekuatan magis yang dapat memberikan pemecahan dalam kehidupan warga desa Pagung dan sekitarnya. Sehingga wayang Mbah Gandrung bisa bertahan secara turun-temurun hingga lebih dari 700 tahun sampai saat ini. Terima kasih dan jangan lupa subscribe agar channel ini terus berkembang serta bisa menyajikan informasi sejarah lainnya.